Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dari buku tema 5 tentang pengalamanku. Subtema yang pertama, pengalamanku di rumah, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Nah, jadi pada gambar ini Benny dan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Nah, jadi pada gambar tersebut Benny dan ayahnya sangat menikmati permainan yang mereka lakukan. Nah, jadi di sini mereka bermain dengan perasaan yang senang. Nah, anak-anak, apakah kalian juga pernah bermain bersama dengan orang tua kalian? Jika pernah, bagaimana perasaan kalian? Rasanya pasti menyenangkan ya anak-anak? Nah, jadi itu juga yang dirasakan oleh Benny dan ayahnya. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, anak-anak, tadi Benny itu merangkak menggunakan tangan seperti kuda-kudaan. Nah, di sini gerakan bertumpu dengan tangan juga dilakukan oleh Benny. Nah, jadi gerakan bertumpu dengan tangan yang dilakukan oleh Benny ada 3 gerakan. Nah, mari kita lihat satu persatu gerakan yang digunakan oleh Benny. Gerakan yang pertama adalah tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan lurus ke belakang. Tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Gerakan ini disebut gerakan push up. Gerakan yang kedua, badan dipanjangkan menghadap lantai. Tangan bertumpu pada lantai. Ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Gerakan ini juga disebut sebagai gerakan push up. Gerakan yang ketiga, berdiri menghadap ke dinding. Tangan bertumpu pada dinding. Badan condong pada dinding. Kemudian tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Nah, anak-anak, jadi itu adalah gerakan bertumpu pada tangan yang dilakukan oleh Benny. Nah, jadi ketiga gerakan tadi merupakan gerakan yang berguna untuk melatih kekuatan otot pada tangan kita. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya tentang bunyi dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, yang berarti Pancasila adalah 5 dasar. Nah, bunyi dari Pancasila itu sendiri yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, jadi itu adalah bunyi dari sila pada Pancasila. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila.
Sekarang kita akan memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang berdoa sebelum makan. Apakah ini termasuk ke dalam sila pertama atau bukan? Ya, tentunya ini termasuk ke dalam sila yang pertama. Kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada masyarakat yang sedang bergotong royong. Nah, anak-anak kira-kira apakah ini termasuk ke dalam sila yang pertama? Nah, jawabannya bukan ya. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, jadi di sini mereka sedang bermain bersama walaupun mereka berbeda agama. Nah, anak-anak, apakah ini termasuk sila pertama atau bukan? Nah, jawabannya termasuk ke dalam sila pertama. Kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang keempat, mereka sedang beribadah di pura. Nah, jadi ini adalah agama Hindu ya anak-anak. Jadi tempat ibadah agama Hindu disebut juga sebagai pura. Nah, anak-anak, apakah ini termasuk sila pertama atau bukan? Nah, jawabannya termasuk ya. Maka kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang kelima, di sini mereka sedang bermusyawarah atau berdiskusi. Kira-kira ini termasuk sila pertama atau bukan? Tentu bukan ya anak-anak. Kemudian gambar yang keenam, di sini mereka berdoa untuk orang yang meninggal. Nah, anak-anak, apakah ini termasuk sila pertama atau bukan? Nah, jawabannya termasuk ya. Maka kita beri tanda centang. Nah, jadi itu tadi gambar-gambar yang menunjukkan sila yang pertama, yaitu gambar yang pertama, kemudian yang ketiga, yang keempat, dan yang keenam. Jadi gambar-gambar itu termasuk ke dalam sila yang pertama. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Nah, tentunya kita semua pernah melakukan yang namanya kesalahan. Apa yang dilakukan setelah kalian melakukan kesalahan? Nah, pastinya yang kita lakukan adalah minta maaf. Apakah kamu pernah meminta maaf? Nah, pasti kalau kita berbuat salah, ketika kita menyadari kalau apa yang kita lakukan itu salah, maka yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Nah, ketika kalian juga meminta maaf kepada orang, kalian harus melakukannya dengan cara yang sopan. Jadi tidak boleh menggunakan cara yang kasar. Perhatikan teks percakapan berikut. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Benny dengan ayah. Nah, mari kita baca percakapannya bersama-sama. Ayah Benny meminta maaf, kata Benny. Meminta maaf tentang apa? Tanya ayah. Karena Benny kurang hati-hati, jawab Benny. Iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya, jawab ayah. Iya ayah, jawab Benny. Ayo main kuda-kudaan lagi, kata ayah. Aku ingin menjadi anak kuda lagi, jawab Benny. Baiklah jagoanku, kata ayah. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat bahwa Benny mengucapkan kalimat minta maaf kepada ayahnya dengan cara yang baik dan sopan. Nah, anak-anak, pada percakapan tersebut tadi Benny meminta maaf kepada ayahnya karena Benny kurang hati-hati ketika bermain sehingga guci di rumahnya hampir jatuh. Nah, jadi Benny minta maaf kepada ayahnya dengan cara yang
sopan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang makna kalimat dari kalimat minta maaf? Nah, pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah membahas tentang makna-makna dari kalimat minta maaf. Nah, sekarang kita perhatikan lagi beberapa contoh kalimat minta maaf berikut ini beserta makna dari kalimat minta maaf tersebut. Nah, di sini contoh yang pertama, Lani, aku minta maaf ya karena sudah mengambil makananmu, kata Dayu. Nah, jadi makna dari kalimat minta maaf ini adalah Dayu meminta maaf kepada Lani karena sudah mengambil makanannya. Nah, jadi itu adalah makna dari kalimat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, Ayah, maafkan Beni karena sudah menumpahkan kopi ayah, kata Beni. Nah, makna dari kalimat minta maaf ini adalah Beni meminta maaf kepada ayahnya karena telah menumpahkan kopi ayahnya. Nah, jadi itu adalah makna dari kalimat minta maaf tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini dari buku tema 5, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Dadah.